Halo guys, perkenalkan nama aku Angelita Kirana Pramesi. Hari ini aku bakal mewawancarai mamaku tentang apa itu hikayat. Sekarang aku mau tanya, emang apa sih hikayat itu? Hikayat itu adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang biasanya berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan mungkin ya ada keanehannya, kesaktiannya, juga mukjizat dari seorang tokoh utama. Nah, pasti kan hikayat kan punya struktur. Nah, emang strukturnya hikayat itu apa aja sih? Abstrak yang pertama, terus orientasi, habis itu komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Berarti ada 6 ya. Nah, terus selain struktur, pasti kan hikayat juga punya ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu apa aja? Ciri-cirinya itu yang pertama bahasa, terus istana sentris, pralogis atau bisa juga disebut kemustahilan, statis, kesaktian, anonim, sama arkais. Oh, terus kan tadi di ciri-cirinya ada istana sentris. Nah, emang istana sentris itu apa? Istana sentris itu hikayat yang pusat ceritanya berada di lingkungan istana yang bertema dan berlatar belakangkan kerajaan. Oh, nah selain istana sentris kan tadi juga ada anonim. Nah, anonim itu apa sih, Mah? Maksud dari anonim itu tidak diketahui secara jelas. Jadi nama pencerita baik pengarangnya. Karena cerita yang disampaikan itu secara lisan. Jadi artinya nggak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Terus kalau yang dimaksud dengan kesaktian dalam hikayat tersebut itu apa? Itu menceritakan tokoh yang berada dalam cerita hikayat tersebut itu memiliki kesaktian. Contoh, kayak raksasa yang memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujudnya menjadi seekor kuda hijau. Oh, berarti dia tokoh yang di dalam hikayat itu ditemukan memiliki kesaktian. Kan udah tuh mah jelasin tentang karakteristiknya. Nah, kalau unsur-unsur hikayat itu apa aja? Unsur hikayat itu ada dua. Yang pertama dulu ya, kita bicara dulu unsur intrinsik. Itu tema, latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, sama gaya. Nah, yang kedua itu ekstrinsik. Jadi kalau tadi intrinsik, yang sekarang unsur ekstrinsik. Biasanya berhubungan dengan latar belakang atau background cerita. Contohnya seperti latar belakang agama, adat, budaya, serta lain sebagainya. Unsur ekstrinsik ini juga berkaitan dengan nilai atau norma kehidupan dalam cerita. Nah, contohnya ya, seperti nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan Pak Anima, ada satu pertanyaan lagi. Nah, kan di hikayat itu ada pralogis. Nah, emang itu yang dimaksud dengan pralogis itu apa? Pralogis itu gini, di dalam hikayat tersebut itu ada pola pemikiran yang nggak logis, yang tidak logis. Contohnya, gambaran tokoh yang fantastis atau sulit diterima sama akal sehat. Oh, baik. Nah, tadi kan udah karakteristik sama unsur-unsurnya hikayat. Nah, kalau nilai-nilai hikayat itu apa aja? Iya, nilai hikayat itu ada agama, sosial, budaya, moral, dan etika. Terus selain itu jenis-jenis hikayat itu ada berapa dan apa aja? Ada dua. Yang pertama berdasarkan isinya dulu. Yang pertama berdasarkan isinya itu cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita-cerita Islam, sejarah dan geografi, juga cerita bertingkat. Terus yang kedua berdasarkan asalnya. Yang satu Melayu asli, itu contohnya hikayat Hang Tuah. Yang kedua pengaruh Jawa, contohnya hikayat Panjisa, itu pengaruh Hindu. Ya, contohnya hikayat Perang Pandawa. Terus yang terakhir pengaruh Arab Persia. Jadi contohnya
cerita atau bukan cerita ya, hikayat 1001. Oh, jadi gitu. Nah, itu dia tadi penjelasan dari mamaku tentang hikayat, unsur-unsur, karakteristik, jenis-jenis hikayat. Jadi sampai situ aja, terima kasih.